Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sehat semuanya. Alhamdulillah, Siang. malam semuanya. Oke, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Kemarin sempat libur. Nah, ini kita lanjut untuk materi hari ini hari ke-6, tapi nggak apa-apa, ini baru hari ke-5 ya. Yaitu tentang masalah dan besok mungkin sama Pak Dedi tentang kecukupan data. Oke, hari ini kita tentang pemecahan masalah. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, oke ya, bisa terlihat ya teman-teman semua ya. Oke, oke tentang punya masalah. Nah, kemarin tentang masalah ini nanti itu ada di subbab tersendiri ya teman-teman ya. Nanti ada 12 soal di subbab sendiri. Jadi biasanya nanti kalau sudah verbal selesai, kuantitatif atau numerik selesai, nanti pemecahan masalah itu sendiri. Jadi ada 12 soal yang mana kita intinya itu bisa menggali informasi dari soal yang diberikan. Nah, soalnya ini nanti berupa apa? Ya, soalnya itu bisa berupa wacana, tabel, diagram, grafik. Nah, biasanya itu kalau nggak wacana itu panjang, kemudian ada diagram grafik ya banyak itu ya teman-teman ya. Ada juga diagram, kemudian ada tabel. Nah, teman-teman di sini adalah harus mencari informasi yang terdapat pada gambar atau tabel ataupun wacana yang terdapat di soal. Nah, soalnya ada 12 ya, sangat sedikit, tapi pengalaman tahun sebelumnya itu banyak yang soalnya 12 tapi yang benar lebih dari 10 itu sangat jarang. Ternyata di bawah 10. Jadi emang tidak bisa dianggap enteng banget ya, tapi karena ini soalnya itu jenis paling terakhir, tenaganya itu habis di untuk verbal sama untuk tadi kuantitatif atau numerik ya. Habis di situ akhirnya di wacana atau di pembacaan masalah itu isinya adalah sesuatu yang panjang-panjang, panjang kali lebar ya. Jadi kadang-kala itu kurang konsen aja sih di sini. Jadi emang bentuknya harus teman-teman itu sangat-sangat konsentrasi ya teman-teman ya untuk jenis soal seperti ini. Nah, untuk tips mengerti soal karena kita tahu ini adalah di bagian terakhir di bab akhir ya, di mana ini benar-benar tenaganya itu dihabisin di kloter kedua di numerik, maka ini biasanya tuh benar-benar terkuras ya di sini. Makanya kadang itu katanya itu banyak yang testimoni itu bisa ngerjain, tapi kok hasilnya itu cuma benar kurang dari 10. Nah, apa yang salah? Nah, rata-rata yang salah itu karena kurang teliti. Jadi, untuk pengerjaan soal kita harus scanning. Scanning itu adalah membaca sekilas ya, sekilas. Kemudian skimming itu membaca yang bagian penting-penting aja, poin-poinnya. Kemudian eliminasi. Nah, eliminasi itu pentingnya tuh adalah untuk seperti yang kayak verbal yang lalu ya, yang pernah kita bahas yang lalu. Jadi di verbal apa di logika itu eliminasi kayak mengurangi ya, mengurangi opsi-opsi jawaban yang mana bisa memecah fokus kita. Jadi kita tinggal yang benar aja. Jadi ada scanning, skimming, dan eliminasi. Nah, untuk tahun kemarin kebanyakan soal bagi mungkin teman-teman yang tahun kemarin yang batch sebelumnya itu ikut ya, itu biasanya banyakan adalah tentang gambar ya, tentang gambar. Jadi mencari informasi di gambar gitu. Oke. Ya, di sini nanti tipe-tipe soalnya teman-teman hanya butuh konsentrasi aja. Banyak-banyak konsentrasi aja, teman-teman. Oke, kita mulai. Silakan. Oke. Ya, oke, silakan ya bisa diperhatiin. 1 sampai 1,5 menit. Coba teman-teman. Seperti biasa, bisa untuk kalau sudah ketemu jawabannya, silakan komen. Oke, hati-hati di sini dalam membaca data, teman-teman. Coba diperhatikan, apakah ada kata-kata yang menyulitkan? Oke, silakan konsentrasi.
Oke, kalau sudah dapat, boleh banget chat jawabannya. Simpulan. Nah, ini banyak kan gambar-gambar. Oke, sudah ada yang mendapatkan jawabannya. Oke, baru 5 orang. Oke, delta, 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 delta. Ya, yang lain apakah sudah mendapatkan? Apakah sama ikut? Oke. Hmm. Ya, sudah dapat. Oke, ya delta ya. Oke, mari kita bahas teman-teman semuanya. Simpulan grafik tersebut yang tepat adalah, nah biasanya, oke kita cek dulu. Koperasi siswa SMP Kartika mengalami kenaikan 2006. Oh, ini kayaknya turun ya. Tidak naik tapi turun ya. No, tidak. Perkembangan koperasi SMP Kartika setiap tahun meningkat. Setiap tahun meningkat, iya, tapi ada yang stagnan, ada yang turun. Tidak. Koperasi siswa SMP Kartika mengalami kenaikan dari 2002 sampai 2003. 2022, 2023 tidak, karena ini stagnan. Koperasi siswa SMP Kartika mengalami kenaikan gratis di 2007. Ya, oke ya. Dari sekian ke sekian naik, betul ya. Perkembangan koperasi Kartika tahun 2005 mengalami kenaikan, tidak turun. Nah, jawabannya D. Nah, teman-teman, biasanya sih ya, jawaban-jawaban yang disuruh mencari kesimpulan, mencari isian, mencari hal-hal informasi penting, biasanya itu jarang sekali jawabannya di antara A dan B. Biasanya psikologisnya pembuat soal itu adalah mereka akan ngasih jawaban benar itu di opsi-opsi terakhir C, D, E. Jadi teman-teman kadang itu akan apa ya, terbuang waktu atau termakan waktu di sini, harus membaca sini. Nah, biasanya sih kalau mencari kesimpulan itu kebanyakan itu jawabannya itu antara C, D, E di bawah-bawah ini biasanya. Jadi hampir sangat jarang sekali di eh, atas-atas. Sama halnya kemarin kayak logika kemarin. Logika juga kadang jarang-jarang yang atas-atas juga. Oke, kita lanjutkan. Ya, oke. Pasien tahun. Informasi yang sesuai dengan tabel tersebut adalah, oke, silakan. Oke, disimak-simak, ada tahunnya, ada jumlahnya. Teman-teman bisa disimak-simak. Hmm. 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 Oke. Ya. Oke, rata-rata menjawab C ya, teman-teman ya. Charlie. Oke. Oke, selamat datang teman yang baru bergabung. Oke, kita baru satu soal. Oke ya. Jumlah pasien rawat inap selalu meningkat tiap tahun. Rawat jalan. Rawat jalan meningkat. Oke ya, rawat jalan ternyata ini turun ya. Trennya turun naik. Ada yang turun. Oke, salah ya. Jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap cenderung meningkat. Nah, ini tadi salah ya, ini ada yang turun. Ini juga turun. Turun, turun, turun. Oke.
Setiap tahun jumlah pasien rawat inap cenderung menurun. Ya, betul. Tidak ada penurunan pada rawat jalan, salah. Rawat inap mendapatkan pelayanan yang baik ini opini ya, tidak. Oke, jawabannya lah yang C. Ya, oke ya. Ini pemanasan. Nah, selanjutnya baru tipe soal yang kayak gini. Nah, oke, hati-hati seperti soal kayak gini, teman-teman. Silahkan. Nah, inilah tipe tipe-tipenya nanti seperti ini. Panjang, bergambar, ada datanya, ada angkanya, dan ada soalnya. Soalnya itu kadang itu hanya fokus ke tulisan, kadang fokus ke gambar, kadang fokus ke data. Jadi teman-teman diharapkan baca dulu soalnya, minta nyapa. Baru scanning, skimming. Oke, silakan teman-teman. Oke, fokus kalau ini mah. Hmm, hmm, hmm. Ya, dua orang menjawab C. Oke, ingat ya teman-teman, harus berdasarkan data ya teman-teman ya. Hati-hati dengan opini. Oke. Lihat ada katanya ada jika, if. Kalau jika, jika dan harus faktual ya. Hati-hati adanya opini. Meskipun jika pun larinya juga harus ke faktual, tidak untuk ke opini. Ayo. Oke, C berarti tiga orang nih. Oke, Kak Rizky mulai pindah haluan. Apakah ada yang mau pindah haluan? Oke. Oke, mulai pindah haluan. Ingat ya, meskipun jika tetap kita harus sesuai data alias faktual ya. Jika dan no opini. Ya, yuk udah mulai. Udah mulai pindah haluan. Oke. Hmm. Oke. Oke. Yuk yang lain teman-teman. Kita bisa nanti kita bisa bahas. Oke. Hmm. Ya, oke mulai banyak. Oke, mari kita bahas teman-teman. Di data Tiongkok atau China itu paling tinggi. Ya, di data ya. Tapi pertanyaan adalah jika Amerika Serikat masih mengungguli Tiongkok, jika ya berarti kan hanya rubah posisi Amerika di atasnya China. Ini jika. Jika Amerika Serikat mengungguli Tiongkok dalam menghasilkan artikel ilmiah di bidang sains dan engineering tahun 2018, kebetulan ini 2018, maka Amerika masih memercusuar dunia dalam bidang sains dan engineering. Oke ya, ini sesuai faktanya ya. Meskipun jika kita tetap ke fakta. Jadi Amerika switch atau pindah haluan. Amerika nomor satu, Tiongkok nomor dua. Oke, oke ya. Jadi jawaban A. Kenapa tidak yang lain? Amerika Serikat tidak kekuatan cendekiawan. Ini opini ya. Tiongkok tidak fokus pada sains teknologi. Nah, ini opini. Tiongkok adalah mendesak dunia dalam bidang. Nah, ini
ini kalau aslinya, ini yang asli. Tapi kan soalnya jika ya, jika Amerika pindah atau jika Amerika nomor satu, ya Tiongkok nomor dua gitu aja. Artikel ilmiah Amerika lebih berkualitas. Nah ini yang E ini opini ya. Kan ini lebih ke jumlah teman-teman. Jumlah ya, bukan bukan kualitinya, tapi kuantitinya ya, kuantitasnya bukan kualitasnya ya. Nah, ini kualitas ini opini ya, hati-hati. Jadi di data itu hati-hati antara opini dan fakta, meskipun soalnya dirombak-rombak dikit. Oke, ya. Sampai dengan soal ini, teman-teman ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Jika ada pertanyaannya, apakah ada pertanyaan? Oke, aman ya teman-teman ya. Apakah ada yang masih bingung? Silakan bertanya teman-teman. Oke, ya aman ya sampai saat ini. Oke, ya oke kita lanjutkan. Dengan data yang sama, soalnya berbeda, tapi berdasarkan wacana, data dan grafik yang sama. Silakan teman-teman. Oke. Hmm. 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 Hati-hati, cari yang benar sesuai data. Ingat pakai quality ya. Quantity ya. Di sini berdasarkan quantity, no quality ya di sini. Hmm. 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 Oke, oke. Hmm. Hmm. Opini bisa dibenarkan jika dibarengkan dengan fakta ya. Oke. Oke, semua, juga. Oke. Oke, mari kita bahas teman-teman semuanya. Oke. Berikut, sorry. Berikut pernyataan dengan benar berdasarkan data. India memiliki kesempatan paling besar untuk menjadi negara pertama dengan jumlah publikasi. Oh, enggak ada ya, ini enggak. Oke ya. Berapa pasti Tiongkok tidak. Tidak. Jika Jerman memiliki dua kali lipat jumlah artikel ilmiah tentang sains teknologi yang sudah dipublikasi, maka akan mengalahkan Amerika. Jerman itu 100.000, Amerika 400. Enggak ya, kalau dikali dua adalah 200-an ya. Enggak cocok. Enggak, oke. Amerika Serikat pasti memiliki jumlah cendekiawan lebih tinggi daripada India Jerman. Oke, kita skip dulu. Skip dulu. Oke, yang C ini ada yang kita skip dulu. Jumlah cendekiawan. Yang D, ini keep ya, belum betul benar, belum betul salah. Yang D, Inggris adalah satu-satunya negara benua Eropa yang memiliki jumlah publikasi artikel tentang sains kurang dari 100.000. Inggris, salah ya, karena ada Rusia dan Italia juga yang Eropa. Ini Eropa juga. Oke. Yang E, dengan jumlah artikelnya, Tiongkok adalah salah satu negara yang melek tentang sains dan engineering. Dengan jumlah artikelnya dibarengi dengan fakta jumlah artikelnya berarti opini bisa di oke kan ya, salah satu negara yang oke ya yang ini oke. Oke ya teman-teman, nah kita cek di sini itu ini jumlah publikasi atau nah di C itu adalah jumlah cendekiawan ya, padahal di sini adalah jumlah publikasi yang terbit publikasi.
bukan orangnya ya, tapi publikasinya. Berarti yang C ini salahnya ini di sini teman-teman. Kalau jumlahnya itu memiliki jumlah publikasi lebih tinggi, ya. Tapi di sini jumlah cendekiawan, bukan ya. Sesuai data itu adalah publikasinya, bukan cendekiawannya, bukan penelitiannya, bukan penelitinya, bukan orangnya ya. Kalau ini kan orang. Sedangkan yang di sini adalah publikasinya, hasilnya. Berarti yang C salah di sini, salahnya di sini teman-teman. Ya, berarti jawabannya adalah yang E. Ada fakta yang ini juga menguatkan opini juga boleh. Oke ya, teman-teman di sini bisa ya. Ya, opini itu bisa memiliki nilai kebenaran jika dibarengi dengan fakta. Faktanya ini tertinggi, berarti opini yang masuk akal ya tinggi juga. Gitu, teman-teman. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, boleh banget untuk kita sharing-sharing. Oke. Ya, oke. Dengan data yang sama, lihat apa soalnya. Apa soalnya dan diminta apakah itu? Hmm. 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 Oke. Hmm. Oke, silakan. Oke. Kali ini membaca isi artikelnya, teman-teman semuanya. Oke. Ada yang Kak Umar jawab C. Ini kalau ini kayaknya suruh ngitung-ngitung. Kak Rizky dapat B. A. Kak Iva A. O. Salah. Oh, oke. Oke, dicek-cek dulu tentang semuanya. Oke, baru 3 orang. Yuk, teman-teman yang lain. Hmm. Oke, silakan teman-teman. Baru 3 orang nih. Dan beda semuanya. Ayo, dapat. Oke, D, delta. Oh, kok beda-beda nih. Ayo hitung-hitungan, karena disuruh hitung-hitung nih ya. Wah, lah kok A, B, C, D, E? Semua jawaban ada. Oke, yang lain teman-teman, apakah ada yang mendapatkan jawaban yang lain? Silakan. Oke, oke. Dah, yang lain nggak dapat? Juga, oke. Yuk, yang lain dulu saya tunggu 1 sampai 2 menit lah. Kita tunggu dulu, cek lagi. Solid. Salah baca, Kak. Ayo, ayo, ayo. Hati-hati ya, apalagi ini nanti adalah jam ya materi terakhir, masih bukan materi terakhir. Ini tes terakhir waktu teman-teman TBS. Jadi kalau hati-hati untuk tak konsen, kalau jika tidak konsentrasi. Oke.
Salah baca, Kak. Solid. Oke. Yo, oke, udah 1 menit ya. Mari kita bahas ya, teman-teman. Oke. Juga. Oke, sudah mulai semua. Oke. Berikut ini pertanyaan yang kurang, yalah, kurang tepat ya. Ingat, kurang tepat alias yang salah. Kurang tepat kayaknya A, B, C, D itu pada jawab yang tepat nih. Kurang tepat. Ayo. Oke. Selisih artikel Tiongkok dengan Amerika Serikat adalah 146.000 artikel data science and daripada 2008. Oke ya. Pada tahun 2008. Nih, padahal AS memimpin Tiongkok pada 2008, masing-masing publikasi 34395 249. Lihat. 395 dikurangi 249. Ini 6, kemudian ini 4, ini 1. 146. Nah, ini betul ya. Ini benar. Benar ya, tapi soalnya adalah yang salah atau yang kurang tepat. Nomor B. Dalam 8 tahun, Tiongkok berhasil meningkatkan lebih dari 270.000 artikel tentang sains dan teknologi. Dalam 8 tahun, teman-teman. Tiongkok menghasilkan 528.000 2018 mengalahkan Amerika. Kemudian, nah pada tahun 2008, berarti ini apa 8 tahun atau 10 tahun, teman-teman? Iya, ayo pindah. Iya, ya, 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 harusnya B ya, Kak. B ya, ini B salah karena ini 10 tahun. Ini 8 tahun ya. Padahal di soal atau di wacana bacaan adalah 2008 ke 2018 ini 10 tahun. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang B salah ya. Oke, tapi yang lain kita cek dulu. Artikel Tiongkok lebih tinggi sekitar 105.000 daripada Amerika Serikat. Ya, oke, 528,3 422,8. Ini sama dengan ini 5, ini koma, 7 kurang ini 5, ini 2, 0, ini 1. Ya, kurang lebih mirip ya. 105,5 ya, kurang lebih. Ini oke. Sekitar ini masih sekitaran ya. Ini C. Yang D, terjadi peningkatan publikasi artikel ilmiah Science and Engineering Amerika sebanyak lebih dari 27.000 dibanding 10 tahun lalu. Oke. 395 ke Amerika berapa? 422. 422,8. Ini kosongin dulu misalnya. Ini kurang ini 3, ini 7. Ini habis. Oh, salah. 422 dikurangi 395. Ya, ini 7. Kemudian ini tinggal 11. Ini 2 ya, 27 ya kurang lebih ya. Oke ya. 27.000 lebih. Yang E, terjadi peningkatan publikasi artikel ilmiah tentang sains energi di Tiongkok lebih dari 100% dibanding 10 tahun lalu. China, oke lihat 249, kemudian ini dikali 249. Ini kurang lebih hampir 500 ya. Ini 8, ini 9, ini 4 ya. Oke ya, lebih dari 100% ya. Oke, yang E betul. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Tergocek di angka 8 tahun yang lalu. Jawaban yang benar adalah B, teman-teman. Oke, selamat yang benar, selamat yang udah teliti. Yang kurang teliti, lebih teliti lagi ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, semangat ya. Semangat, yuk, yuk. Ya, ingat ya, nanti waktu ujian ini adalah bab terakhir. Kenapa banyak yang katanya gampang, tapi banyak yang kurang dari 10 yang benar, padahal ada 12 soal. Karena ini kurang konsentrasi, teman-teman.
Soalnya itu cenderung mudah, tapi karena kecapean, kurang konsentrasi. Itu yang menyebabkannya banyak yang kurang. Oke, selanjutnya. Jika India lebih rendah daripada Jerman, maka pernyataan yang benar, ingat ya ini yang benar. Tadi kan nyari yang salah, tapi malah banyak yang benar. Oke, silakan teman-teman. Oke. Ya, ada yang ayo, bener nggak yuk? Lagi, ayo cek-cek lagi teman-teman. Yakin? Yakin Pak Haji? Pak Haji, Bu Haji? Pernyataan yang benar tentang Inggris, tentang Jerman, sorry, tentang Jerman. Oke, ya, ada yang jawab tiga empat orang. Teman-teman yang lain silakan teman-teman. Oke, 1 menit ke depan. Silakan teman-teman. Hmm. Oh ya, informasi sisipan ya tambahan ya. Nanti kita kan besok dengan kelas jadi itu ada kelas kecukupan data. Nah, di menjelang akhir mau ujian kita nanti ada rencana sih membuka kelas pemantapan khusus latihan soal, khusus hitung-hitungan dan pemantau dan KD kecukupan data. Jadi teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar kecukupan data besok, misal masih kebingungan, kita nanti rencana sih ada kelas ya, ada kelas khusus soal-soal yang mana itu kelas khusus kecukupan data dan khusus numerik nanti. Nanti mungkin kita akan launching sekitar beberapa hari sebelum ujian ya. Kan ujiannya tanggal 27 rencananya. Karena memang kecukupan data itu cukup rumit, sedikit cukup rumit. Harusnya sih semalam ya, tapi mungkin karena rumit ya dan kok jadi sedang kurang sehat, makanya mungkin kita next insya Allah besok ya kelas kecukupan data. Oke, sambil dibahas-bahas. Oh, Kak Alfonsius dapat D, Delta. Oke. Ingat sesuai fakta, sesuai data, hati-hati dengan opini, teman-teman. Sesuai data, sesuai fakta, hati-hati dengan opini. Oke. Teman-teman, oke. Ya, kita bahas ya, teman-teman ya. Juga nih. Oke, mari kita bahas. Jika India lebih rendah daripada Jerman, berarti India lebih rendah daripada Jerman. Jadi ini switch ya, pindah tempat ya, pindah posisi tentang publikasi. Maka pernyataan yang benar adalah Jerman membutuhkan banyak cendekiawan di bidang sains. Nah ini ya, ini opini yang A ya. No, ini terlalu opini, kelihatan banget opini. Tidak, berarti ya. Kemudian, India mendapat posisi ketiga terbanyak bidang ilmiah. Tidak ya, karena mereka pindah tempat berarti India nomor 4 ya, bukan nomor 3. Salah. Artikel ilmiah tentang sains dan engineering di India berkelas buruk. Ini opini lagi. Oke. Jumlah cendekiawan di India mengalami penurunan. Apakah iya? Kita keep dulu. Publikasi artikel ilmiah bidang SE di Jerman bertambah sebesar 32.000. Ya, ini alias 104. Kemudian biar India di bawahnya Jerman, maka India harus nambah kalau 32 ini menjadi 6, ini 3, ini 1 dan ini adalah setelah India 135. Ya, lebih besar Jerman ya. Betul, jawabannya adalah yang teman-teman. Selisihnya. Jadi Jerman yang awalannya adalah 104 sekian-sekian ditambah 32.000 karena ini jika ya, maka harus di atas India. Nah, ini kan 136 India, ini Jerman
India 135, berarti lebih gede Jerman. Betul ya, yang E. Ingat ada kata-kata jika, tapi tetap sesuai fakta di lapangan. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke ya, hati-hati juga dengan opini. Oke ya, hati-hati seperti yang soal awal tadi. Mungkin banyak yang tergojek di opini, banyak yang tertipu di bagian benar dan salahnya ya. Hati-hati ya teman-teman di bagian situnya. Pak, ini Oke, biasanya apa? Satu bacaan itu berapa soal atau biasanya memang satu bacaan satu soal gitu? biasanya itu satu bacaan 1 sampai 2 soal, Mas Rizky. Biasanya. Jadi memang satu bacaan, satu data untuk 1 soal. Itu biasanya sih untuk tes kan besok cuma 12 soal kan. Berarti kan sangat ya apa ya pembuat soal itu ya satu kan pembuat soal kan bisa satu orang satu kan dengan banyak data dari mana ya. Berarti itu teman-teman hati benar-benar harus hati-hati. Ini kan tadi saya satu wacana, satu data dengan banyak soal ya. Ada yang cari yang benar, cari yang salah, cari datanya yang urutan, cari kuantitatifnya itu ya. Nah, ini nanti kalau kalau nanti di soal bisa satu bacaan itu bisa paling cuma 1 sampai 2 soal. Kadang cuma 1 soal. 1 soal ya satu bacaan nanti. Jadi memang benar-benar harus efektif, selektif. Pak, boleh tanya juga dari 60 soal biasanya kan itu dibagi-bagi ya soalnya. Ada yang Ya, apa namanya soal gridnya gampang, terus ada yang susah banget gitu. Kalau di LPDP tuh biasanya apakah gridnya susah semua atau ada berapa persen yang gampang, berapa persen yang sedang, berapa persen yang susah gitu? oke. Ya. Kalau oke, baik. Kalau pengalaman dari teman-teman yang udah TBS, kemudian yang lulus tuh rata-rata sih. Itu tuh gampang itu relatif tapi sangat sedikit. Rata-rata itu lebih ke kelas medium ke susah, Mas. Medium ke susah. Medium ini katanya sih banyak ke verbal. Kalau susah itu lebih ke apa ya? Misalnya deret kan ada 8 ya. Itu 4 medium, 4 susah deret. Nah, medium ini biasanya itu kita lihat soal udah ngerti tata caranya. Tapi kalau yang susah itu kayak harus kita bertingkat. Kalau kemarin sama Coach Jadi kan medium itu ya tinggal tinggal tambah kurang bagi. Nah, kalau yang susah itu biasanya itu yang tambah kurang di bawahnya masih ada hubungan lagi, jadi bertingkat. Itu yang biasanya di paru-paru antara medium dengan susah. Tapi kalau gampang itu hampir jarang yang gampang. Katanya sih PM itu gampang, tapi kok banyak yang gagal. Nah, pasti banyak yang nggak dapat poin maksimal. Katanya sih rata-rata PM gampang, tapi waktu kenyataannya nilainya nggak lebih dari 10 yang benar gitu, dari 12 soal. Jadi saya simpulkan sih, mungkin karena faktor ini sih, faktor apa itu namanya, ketelitian aja sih, karena itu udah capek di verbal, ditambah mikir mikir panas di apa itu namanya yang di numerik, kemudian baru di bacaan banyak kan capek kan kita pikiran kita capek di situ. Jadi memang biasanya tuh yang menurut saya yang PM itu cukup medium, agak medium ya, nggak susah-susah banget. Ya susah tapi nggak susah banget. Tapi itu kondisi, kondisi kondisi tubuh, kondisi pikiran, kondisi tenaga peserta itu kayaknya udah menurun di situ. Ya Pak, terakhir pertanyaan biar Ya, lebih optimis saja ya Pak ya. Ini kan ya, kami juga udah coba ikut bimbel dan juga semacamnya gitu kan Pak. ya, Mungkin kan nggak 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 bakal paham kayak sepenuhnya gitu. Pasti kayak beberapa ada yang nggak paham. Misal dihitung-hitung setengah gitulah ya yang paham gitu. Terus kalau kita lihat passing grade yang misalkan untuk reguler 125 misalkan tetap sama dan ASN 100 soal berarti 100 100 kan ya nilainya. ya. Itu kan berarti minimal harus benar 20 sampai dengan 25 soal. Misal kalau kita optimis tapi seapes-apesnya gitu Pak. Nilai untuk mencapai kebenaran soal 20 sampai 25 itu menurut Bapak mudah nggak? Maksudnya kayak kalau misalkan kita lagi apes ya nggak tahu ya ini, tapi kita Hmm, tetap optimis gitu. oke.
Thank you teman-teman. Oke, thank you RC. Ini pengalaman batch tahun ya, batch kemarin banget ya teman-teman ya. Batch kemarin kan soalnya itu 100 PG-nya kan 120 ya teman-teman ya. Dan testimoninya susah. Susahnya banget katanya. Udah banyak pesimis tapi ternyata dari pihak LPDP itu diturunkan. Passing grade dari 120 dan banyak yang awalnya pesimis itu banyak yang akhirnya lolos gitu. Heeh. 120 125 ya, yang reguler ya. Kita reguler kalau ASN targeted dan bawahnya itu di bawahnya dikit. Itu kemarin kata sih susah. Bahkan yang batch sebelumnya itu adalah hampir 135 atau kadang kemarin batch 2022 akhir itu 150. Soalnya itu katanya sih cukup mudah, tapi eh, kalau mudah biasanya passing grade-nya dinaikin. Tapi kemarin tuh banyak yang susah, passing grade-nya itu diturunin. Tapi TB apa itu namanya yang mock up atau yang substansi itu hampir sama itu sekitar hampir 15 ribuan dengan memperebutkan kursi 4.000 4 ribuan kursinya. Jadi 1 banding 3 ya teman-teman ya kemarin tuh. Jadi misalnya kalau saya sih prediksi itu mungkin passing grade-nya akan naik, tapi tingkat soalnya mungkin agak lebih rendah dikit. Menurut saya prediksi, karena kemarin udah sulit-sulit-sulit, dah mentok di sulit, kemudian mungkin agak turun sih, prediksi saya sih. Kalau masalah forecast, kalau sesuai, mungkin teman-teman yang pernah di bidang akuntansi atau yang di bidang data science sih mungkin akan prediksi kayak gitu. Kayaknya, tapi optimis aja sih teman-teman. Yang penting itu mungkin kan kemampuannya kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang sangat kurang di matematik, tapi mereka sangat unggul banget di verbal dan pemecahan masalah itu dimaksimalkan di situ. Tapi jangan diremehkan yang matematika. Sama halnya teman-teman punya kemampuan di matematika, jangan remehkan yang verbal sama yang PM karena itu benar-benar semua itu harus seimbang. Seenggaknya yang teman-teman kuasai itu ditingkatkan, yang teman-teman kurang kuasa itu sebisa mungkin dikejar gitu, masih ada waktu. Kemarin ada teman saya itu dia itu cuma suka verbal dan nggak suka matematik, tapi lolos karena apa? Dia seenggaknya dia itu masih bisa dideret dan pemecahan masalah. Dia itu masih belajar di situ. Dia tuh nggak suka aljabar banget, nggak suka. Tapi mau nggak mau ya harus belajar. Akhirnya tapi dia sangat terbantu di deret. Misalnya kemarin deret ya. Seenggaknya seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi ya harus benar-benar kita tahu kemampuan kita di mana, tapi harus bisa mencapai batas. Gitu. Berarti kalau dengar cerita dari Pak Bangun, walaupun soalnya susah gitu ya, berarti Ya, karena yang lulus banyak juga, berarti untuk mencapai kebenaran di 20 sampai 25 itu masih sangat mudah gitu ya, Pak ya. masih sangat mudah. Iya. Kecuali itu yang batch 2023 awal itu 150 gitu. Itu berat banget itu banyak kan. Banyak yang di situ. Tapi banyak juga yang di atas 160 ke 200 banyak juga. Mas Rizky dan kawan-kawan. Jadi misal teman-teman, oh saya rasa ini soalnya cukup cukup mudah nggak sulit-sulit amat, itu kesempatan teman-teman harus meningkatkan karena apa? Bisa prediksi itu nanti pasti grade-nya akan naik. Soalnya pesertanya pasti juga akan mikir kayak gitu. Nggak mungkin kan pasti kan pihak LPDP pasti akan tetap menseleksi ya. Nggak mungkin semuanya dilulusin itu nggak mungkin pasti akan dinaikin gitu. Terus ini apa ini? Kenapa ya TBS dulu baru substansi ya? Itu teman-teman ya seperti seleksi alam, seleksi dulu Kak Yaman dan teman-teman. Karena nanti itu TBS itu hanya untuk nyaring kan teman-teman kan harus ngikut TBS kecuali yang LOA ya LOA itu hanya tinggal nunggu substansi ya jadi ini hanya untuk menyaring aja sih sebenarnya menyaring aja kemudian nanti dapat belasan ribu nanti baru tes selama 2 bulan nanti teman-teman dapat dapat yang awal atau yang akhir untuk apa itu namanya untuk wawancaranya kemungkinan ya ada yang awal di dulu menti kita itu ada yang dapat yang awal lolos di tengah-tengah habis lebaran lolos di akhir-akhir pun juga banyak yang lolos juga jadi yang penting kesiapan teman-teman dan apa yang teman-teman bawakan nanti
Nanti misalnya teman-teman insya Allah lolos TPS, kita juga akan buka buka kelas pok up ya atau substansi ya. Nanti kita sesuaikan dengan background dan juga kami juga mengambil para awardee yang sudah sama kita juga. Maksudnya dulu masih calon awardee kan udah awardee juga. Bener nggak ya kalau nilai TBS kecil dicecer substansi dan wawancara? Enggak, sangat jarang. TBS mepet PG enggak. TBS itu hanya sebagai pintu gerbang sih Mbak, Mbak Vivi dan teman-teman. Yang nanti itu yang akan dicecer itu misalnya ya yang mau S2, penelitianmu mau apa? Kemudian yang S3 nanti kamu risetmu apa? Kemudian kontribusimu apa? Kemudian untuk yang PPDS, yang dokter, misalnya kamu nanti mau ke spesialis apa? Kemudian bagaimana, apalagi mohon maaf ya, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya ada kasus bullying, perundungan itu ya. Nanti tahun lalu ada ditanyain bagaimana pendapat tentang perundungan untuk teman-teman yang dokter. Ini kan ada ya teman-teman kita yang dokter, yang les ini di dokter kan ada juga. Bagaimana nanti teman-teman juga lihat juga ya kondisi Indonesia saat ini ya. Yang penting istilahnya mohon maaf tidak menjilat tapi ya jangan nggak aware banget lah, jangan apatis banget. Tunjukkan teman-teman itu mau kontribusi di bidangnya teman-teman. Kemarin ada ya pengalaman ya sambil ini kan nanti gampang. Sambil pengalaman kemarin itu apa itu namanya? Ada mahasiswa yang mau S2. Beliau itu dari Sulawesi Tenggara di pulau kalau nggak salah. Dia itu mau ke ITB. Awalnya tuh dia ragu. Ya udah kita kasih koreksi. Kemudian situasi kedua kita tak suruh, Mas, itu kan dia itu namanya Mas ya, Mas, namanya kebetulan Reski ya, bukan Rizky ya, Mas Reski namanya Mas Reski. Mas Reski, coba kamu kan di daerah itu kan saya tahu itu ada punya penambangan, punya potensi alam segini-gini nih, coba itu dieksplor. Akhirnya dia lolos kemarin. Gara-gara itu katanya kemarin tentang saya mengekspor daerah saya itu benar-benar membantu gitu. Jadi teman-teman cari unique value dari teman-teman semuanya. Ya, ini kan teman-teman juga udah bikin esai ya. Kadang esainya ada yang disentuh, ada yang nggak disentuh. Tapi teman-teman harus bisa mengungkapkan value juga. Berarti yang dapat LA dianggap the best ya Kak, atau justifikasinya apa? Ya, yang LOA itu menurut yang saya dengar melalui LPDP meskipun saya bukan awardee, tapi saya punya banyak awardee dan saya ngikutin banget. Itu mereka itu dianggap ya mempunyai pernah usaha lebih untuk mendapatkan LOA. Karena dia itu dianggap mempunyai usaha lebih. Bahkan teman-teman yang tahu kan PTUD kan, perguruan tinggi unggulan itu aja passing grade cuma 700. Kemarin kan 1000 ya reguler ya, PTUD-nya cuma 700. Karena dianggap dia itu ada usaha lebih untuk mendapat LOA itu, teman-teman. Makanya nggak ikut TVS. Bahkan yang PTUD cuma 700 nilainya maksimal. Minimal, minimal untuk lolos. Gitu. Ada dengar-dengar info nggak Pak? Bus ini kira-kira berapa jumlah pesertanya? Seperti lebih eh Kak, dari pihak LPDP ya, cuma prediksi. Tapi bilangnya prediksinya nanti sekitar 25.000 yang ikut TBS. Prediksi ya. Dari itu pihak LPDP bukan saya ya. Prediksi dari kan waktu itu kan seminar, saya kan ngikutin seminar yang baru aja lolos LPDP bahwa nanti tahun depan akan nambah sekitar 25.000 ke atas yang akan mendaftar ya, bukan yang kalau yang alat literasi saya nggak tahu karena nggak dibeberkan, tapi yang akan mendaftar kira-kira diprediksi 25.000 ke atas, Kak Rizky dan teman-teman. Oke ya, sambil kita ngobrol ya karena enak ini. Oke, sambil ngobrol sambil ngobrol-ngobrol nih, nggak apa-apa. Saya senang kalau ngobrol itu. Hmm, Alhamdulillah. Oke. Ya, batch sebelumnya Ebix ini memang banyak. Karena apa? Pertama, pasti yang mohon maaf yang gagal kemarin akan ikut. Yang kedua yang lulus akan ikut. Yang ketiga yang kemarin nggak dapat jatah. Mungkin teman-teman ada yang ASN atau atau dokter yang baru aja dapat rekomendasi, baru aja tahun ini bisa. Jadi orang lama, anak baru lulus, sama ini yang baru aja dapat rekomendasi. Biasanya itu unsur tiga itu teman-teman yang akan menjadi pesaing teman-teman. Mungkin itu.
Penting semangat ya. Oke, oke. Yuk, silakan lagi sambil ngobrol ya, sambil ngobrol sambil jawab ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah meskipun saya bukan awarded tapi alhamdulillah channel awarded saya cukup lumayan lumayan. Jadi bisa saling berbagi. Bahkan makanya nanti TO kita, tryout kita pun nggak asal-asalan ya. Kita emang ada tim quality controlnya ya, yang dia sudah merasakan TBS berkali-kali. Jadi ini adalah ini adalah yang sesuai. Nggak sesuai kita tingkatin dulu. Gitu teman-teman. Jadi misalnya nanti kalau merasa TO-nya susah, ya itu teman-teman. Soalnya mah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, silakan. Nah, ini wacana. Oke. Saling ngetik ngobrol boleh ya banget ya teman-teman ya. Hmm. Saling, insya Allah saling berbagi pengetahuan. Oke, silakan dicek-cek dulu. Oke. Kalau ini yang lolos administrasi saya masih belum tahu ya, belum dapat info. Jadi belum dapat info dari ya harus dari pusat kan nggak boleh dari mana dari katanya nggak boleh. Saya harus cari dari pusat juga. Nggak mau memberikan berita yang asal-asalan. Pak, boleh nanya satu lagi nggak, Pak? Boleh, boleh silakan. Sambil Boleh. sampai waktunya habis boleh. Kalau yang ASN surat rekomendasi itu kan tulisannya di persyaratan berkas itu kan 1 tahun terakhir ya persyaratan berkas kalau mau Ya, betul. ikutan PDB. Nah misalkan tahun ini maksudnya batch ini belum bisa gitu, untuk surat rekomendasinya dipakai eh, tahun 2025 tapi keluarnya tahun 2024 itu masih boleh nggak yang di pertengahan ini? Boleh. Tapi Boleh. gini, misalnya Mas Rizky, suratnya tanggal berapa? Misalnya bulan apa? Misalnya Mas Rizky? Misal bulan Ju Juli ya, Juli ya. Juli. Berarti hanya boleh Mas Rizky saat mendaftar maksimal 31 Juli 2025. Berarti 2025 Januari bisa sama 2000 2025 sebelum Juli bisa ya. Bisa. Yang Sebelum ya. tapi kalau pendaftaran Agustus itu nggak bisa. Setahun. Oh iya 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 Nggak iya. bisa. Tapi kalau Oke. 31 Juli masih bisa. Oke, berarti aman ya Aman, kalau aman, aman. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Aman, begitu ya teman-teman. Jadi yang teman-teman masih belum tahu, 1 tahun itu maksudnya apa sih? Yaitu bulan, misalnya ini saya keluar rekomendasi bulan Juni, ya buat sampai bulan Juni tahun depan gitu. Itu mas yang dimaksud seperti itu. Jadi biasanya itu satu surat itu bisa untuk, kadang bisa buat 3 batch itu. Kadang satu surat bisa untuk 3 batch itu. Oke ya, oke kita sambil eh, kerjain ya. Oke, ingat teman-teman hati-hati di sini juga ya, hati-hati kalaupun ada opini harus sesuai dengan wacana. Kalau ada data nggak boleh pakai opini. Oke ya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini yang benar? Paragraf ya, jadi kayaknya ini nggak, kadang ini nggak usah. Set, set. Paragraf. Kita fokus ke paragraf. Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah yang benar ya. Yang merupakan masalah besar bagi Indonesia. Nah, ini hal biasa, bukan masalah besar. Oke, salah. Nah, intensitas kecelakaan lalu lintas semakin hal yang biasa. Intensitasnya ya, intensitas. Lihat teman-teman, sebanyak 1,2 orang meninggal dunia, lebih kurang 50 juta. Berarti ini. Nah, yang biasa itu kecelakaannya ya, bukan intensitasnya, bukan jumlah. Berarti B-nya itu yang salah ya teman-teman. Yang biasa itu adalah kejadiannya, bukan jumlah kejadiannya. Jumlahnya ini malah naik ini. Yang C, WHO menyebutkan sebanyak 50 juta meninggal akibat 50 juta itu luka berat ya, 50 juta luka ya. Salah. D, berdasarkan data dari Direktorat sekitar 93% penyebabnya adalah pengemudinya. Oke, ini enggak ada ya, enggak ada. Pada tahun 2004 sebanyak 1,2 juta korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Oke, 1,2 2004. Betul ya. Ya, yang teman-teman. Hati-hati ya antara opini
Jadi pemecahan masalah itu adalah kita harus fokus paham apa yang menjadi pertanyaannya, teman-teman. Ya, oke, silakan selanjutnya. Paragraf 2. Oke, oke. Ya, D. Oke. Oke, delta. Oke. Ya. Oke, mari kita bahas teman-teman semua. Paragraf kedua. Oke, berdasarkan paragraf 2, apa yang menyebabkan kecelakaan yang semakin tahun semakin meningkat yang benar? Oke, jawabannya tadi teman-teman adalah yang delta. Coba cek. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat. Paragraf tersebut terlihat angka kecelakaan semakin meningkat. Demikian pula dengan jumlah korbannya. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab tinggi yang angka meningkat. Salah satunya menjadi kendaraan bermotor semakin meningkat. Ya, betul ya yang D. Oke. Human error tidak. Faktor lingkungan enggak. Masalah sosial tidak enggak. Kondisi fisik pengemudi enggak juga ya. Sesuai bacaan ya, tetap sesuai bacaan. Oke. Nah, ini berdasarkan grafik, berarti ini hanya aja. Ini enggak usah. Set, set. Oke. Oke. Ini mah cukup mudah ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Juga. Oke. Paling tinggi. Ya, adalah nah, jumlah kecelakaan ya, bukan korban. Berarti yang ini warna ini. Iya, ini ya. Oke, jumlah kecelakaan adalah yang 2012. Betul. Oke. Hati-hati ya, kalau nanti insya Allah sih ini kan ungu sama ungu banget ya, violet ya, ungu dan violet ya. Tapi misalnya teman-teman nanti ada yang parsial, nanti kayaknya itu warnanya nggak kayak gitu, tapi warnanya itu warna yang teman-teman sangat bisa dibedakan. Takutnya gitu nanti. Ini tipe kalau gambar itu kurang pasti soalnya itu nanti tuh teman-teman yang maaf kena parsial nanti nggak, ini nanti sama aja. Oke ya. Oke, selanjutnya yang paling mungkin alias menuju kebenaran teman-teman semua.
Oke. Paling mungkin, berarti bisa menuju kebenaran atau bisa diprediksi kebenarannya. D, oke. Delta, oke. Delta, D juga. Hmm, oke. D, oke. Oke, Pak. Siap. D, oke. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Ya, ini ya bisa kita cek ya sesuai kondisi grafik meningkat ya teman-teman ya. Ya, jawabannya yang D, betul. Tidak meningkat ini salah, penurunan salah, rentangin salah, oke, salah. Oke, ya. Oke. Nah, ini gampang lagi. Berdasarkan grafik berapa jumlah korban pada tahun 2008? Jadi jumlah korban, jumlah korban. C, 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 C. Jumlah korban. Berarti hanya fokus. Oke, kita langsung aja ya jawabannya adalah ya yang C ya. Izin bertanya, Ya, silakan. di soal sebelumnya kan ada yang jawaban benarnya itu adalah D. Um, tapi emang itu tabelnya tentang Indonesia ya? Ya, tentang Indonesia ini tentang Indonesia yang saya Oh, oke dapatkan. oke. Oke oke. Soalnya saya gak nemu informasi Indonesia jadi agak ragu tadi. Oh ya Mm-mm. udah deh, makasih. Di Indonesia, betul. Oke, ini kan masyarakat Indonesia ya. Jadi kita bisa sini adalah Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, bacaan panjang, grafiknya panjang, soalnya apa? Cek soalnya. Hati-hati di sini, kemarin di sini banyak jebakannya. Kata-kata pun banyak jebakannya, teman-teman. Oke, oke, sudah ada yang dapat jawabannya. Hati-hati B, B, A, B, D. Ya, ini ya. Oke, hati-hati teman-teman. Ada kata-kata yang menjerumuskan. BBE salah. Ayo, ayo. Cek-cek lagi, ayo. Hati-hati. Cek-cek lagi. Ada yang D, D, ada yang B. Hati-hati kata-kata. Jangan terayu dengan kata-kata. Hati-hati di bacaannya, teman-teman semuanya.
C. Wah, oke, ada yang beda lagi nih. Ah, saya prediksi ini pasti soal yang data ini pasti banyak. Oke, C. Iya, C revisi. Ayo. Oke, ada yang mau revisi lagi, teman-teman? Hati-hati. Kita bahas, teman-teman. Sorry. Berdasarkan paragraf satu ya, manakah pernyataan yang benar? Yang benar, C juga. Yang benar. Ya, lihat. Kunci sukses sekolah adalah kunci sukses sekolah ada kesehatan. Di sini adalah bimbel ya, dengan belajar bukan sekolah. Ya, yang A salah. Yang A itu bimbel ya, bukan sekolah. Yang B, selama lebih dari 10 tahun nih, lebih dari 10 tahun. Di sini selama 10 tahun berarti kurang dari atau sama dengan 10. Nah, di sini lebih dari 10. Ya, yang B salah. Ya, yang B salah ya. C. Oke. Untuk membentuk tim tutor yang andal dapat dilakukan melalui program pengembangan diri. Ya, untuk tutor yang andal, open recruitment, pengembangan kepribadian. Oke ya, yang C oke. Yang D, open recruitment yang selektif pembinaan berkala bukan merupakan cara. Nah, ini salah ya, karena itu adalah caranya. Semua tutor adalah tutor yang handal. Ini enggak ya, belum. Belum. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, C benar. Oke, hati-hati ya teman-teman ya. Oke, nih. Berdasarkan paragraf 2, manakah yang benar? Ingat yang benar ya, bukan yang salah. Oke, hati-hati teman-teman. Nah, di sini butuh fokus ya. Fokus, fokus. Fokus, fokus. C, C juga, yakin. Atau C. Ingat, ada kata lebih dari sama dengan kurang. Ingat itu pengecohnya ya, hati-hati teman-teman ya. C, B, ada yang B nih, asik. B, C ya, senang aku soalnya banyak yang berbeda jawaban. Jawaban sementara. Nanti kalau kalau dicek atau kalau pas tes itu jawabannya udah selamanya. Sementara, oke. C, oke.
Oke. Berdasarkan perangkap dua, manakah yang benar? Oke, yang benar, teman-teman. Ah, Mitra Siswa merupakan bimbingan belajar terbesar se-Indonesia. Bimbingan belajar, nah terbesar se-Kota Bogor ya, nggak Indonesia, salah. Oke. B. Open recruitment dilakukan 7 hari 24 jam tanpa pendaftaran online. Ya, di sini adalah melalui pendaftaran online ya. Nah, salah ya. Ini tanpa online, salah. Lihat. Jumlah siswa mitra siswa lebih dari 170. Jumlah siswa mitra siswa adalah kategori untuk kategori kelas adalah 50. Ayo, cek 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 cek, cek. Ya. Oke, lihat teman-teman. Privat lebih dari 120. Kemudian siswa lebih dari 50 berarti lebih dari 50 ditambah lebih dari 120 adalah pasti lebih dari 170. Jawabannya adalah yang C. Oke, yang D. Jumlah siswa mitra siswa kategori privat. Nah, ini 120, ini 50, padahal ini adalah lebih dari. Ini lebih dari. Jadi yang D salah, E juga salah. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke ya, hati-hati antara kurang dari sama dengan lebih dari. Hati-hati. Oke ya, ada pertanyaan teman-teman? Hati-hati ya dalam memahami bacaan. Hati-hati dalam memahami bacaannya. Oke. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut. Yuk, silakan teman-teman. Oke, paragraf 3. Oke, paragraf 3 ya. Ada yang jawab B. Ya, yang lain silakan. Ya, tidak. Jawabannya yang cari cari yang tidak tepat ya. Cari yang tidak tepat. Hati-hati. B juga, oke. Ya, kita bahas ya, oke. Udah. Oke, yang B kita cek aja. Yang tidak tepat untuk memacu produktivitas dalam mengajar. 2 tahun lalu materi siswa meluncurkan program 2 tahun lalu ya. Hmm, tahun ini ya. Nah, ini tahun ini 2 tahun lalu. Ya, oke ya. Betul, yang B. Sedangkan A, C, D, E saya yakin teman-teman udah paham ya. Sudah sangat paham ya. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Berdasarkan tabel ya. Oke, ini tabel teman-teman. Nah, ini Pak, tabel harus benar membaca tabel benar. Oke. Ingat, hati-hati, ingat, teliti ya teman-teman ya. Ada yang kosong tuh, lihat, ada yang kosong.
Pak boleh tanya Pak masalah tryout. Ini kan nanti kita dapat tryout itu kapan ya Pak ya? Oke, silakan teman-teman. C, yang benar. C, 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 oke. Hati-hati, hati-hati. Ingat-ingat. C, 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 oke. Oke. Ya, kita bahas teman-teman. Mari. Jaya memperoleh KPR terbanyak bulan Maret. Jaya. Jaya di bulan Maret. Ya, 70 ya, yang lain enggak. Oke, betul. Latul Sada tidak mengajar 4 bulan terakhir. Enggak ya, ini terakhir yang ini ya. Oke, Jaya dan pastikan melakukan program. Enggak ya, belum pasti ya. Karena ini masih ada bulan yang kosong. Berarti ini belum pasti. Oke. Pak mau tanya, Mas Satrianya nanti kita dapat gimana? Oke, nanti kita akan berikan akses ya di grup ya teman-teman ya. Nanti teman-teman dikasih waktu ya sekitar berapa hari ya? Kalian 2 pas 3 hari dari saya sama tim Kuma dari timnya Mas Dedi ya. Nanti untuk ngerjainnya kalau bisa itu sekali ngerjain langsung selesai gitu ya teman-teman ya. Karena nanti kalau misalnya kelempar kah atau apa nanti udah nggak bisa keakses lagi. Oh, beda. Yang gratis itu yang kita yang HOTS ya, teman-teman ya beda. Yang sebelah itu yang mana, Mas? Yang dengan Leto kah atau apa? Oh, Leto ya beda. Yang soalnya saya juga eh akses itu juga. Saya juga yang akses. Jadi soalnya itu yang beda. Ini yang soal yang untuk teman-teman itu benar-benar HOTS ya, teman-teman ya. Beda, beda tenang. Hot dan susah. Oke ya. Susah ya, teman-teman ya. Yang nanti kita berikan soalnya susah. Sudah tipenya udah hot ya. Jadi yang untuk free memang standarnya itu ya mudah, medium, susah. Tapi ini udah mediumnya udah naik. Nanti tryout. Nah, tryoutnya nanti di pembahasan. Tapi kalau dibahas kita bahas di grup ya teman-teman ya. Nggak kelas kayak gini ya, tapi di grup nanti misalnya teman-teman kan udah ngerjain, kemudian dapat hasilnya, ada pembahasannya. Misalnya belum paham, lempar aja di grup, nanti kita bahas bareng-bareng. Kan mungkin kan apa yang kita tulis pembahasannya kan mungkin teman-teman belum sepenuhnya paham semua. Kan rata-rata kita ngasih pembahasan kan nggak panjang banget ya. Nanti mungkin misalnya butuh dilempar di grup, kasih aja. Misalnya Pak soalan ini caranya kayak gini. Kenapa Pak cara kayak gini? Apakah dengan cara ini atau Kak kenapa pembahasannya seperti ini? Nanti bisa dianu ya. Oke ya. Untuk tipe soal kita pastiin baru dan susah. Nggak nakut-nakutin ya, tapi emang susah. Karena kita udah kontrol ya, quality control. Beda. Kalau yang awalnya kita yang free itu emang ya dia standar ya, standar untuk biasa-biasa. Tapi ini emang kita udah untuk yang khusus teman-teman yang udah ikut dalam artian berbahaya ya, kita emang udah tingkatkan kualitasnya kita, quality controlnya kita tingkatkan teman-teman. Jadi emang susah, kita udah standarisasi. Oke, lanjut ya dulu sampai nanti kalau waktunya habis. Kita memang standarisasi ya Kak Rizky dan teman-teman ya.
Oke, cek-cek dulu, hati-hati. Nah, B, Kak Zara Kumi. Hmm, B juga, oke. B yang tidak paling paling tidak mungkin ya pasti ini ada peluangnya kecil. Artinya paling tidak mungkin adalah peluangnya kecil, bukan pasti ya. Paling tidak mungkin itu adalah kayak peluangnya. Peluangnya kecil untuk berhasil gitu ya, teman-teman. Ini bukan pasti tapi yang peluangnya, peluang. Hmm. Oke, B ya kita cek ya. Berarti yang tidak mungkin adalah yang paling ukurannya paling bawah ya, teman-teman ya. Berarti Rafli, Kael, dan Lailatul. Lailatul, Rafli, dan Kael ya. B ya, betul. Ini paling tidak mungkin alias peluangnya paling kecil ya. Peluang kecil. Di sini kan peluang ya belum bukan belum pasti ya, tapi peluangnya paling kecil. Oke, oke. Gampang. Nah, ini. Tentang Kyle Dillon itu apa sih? Fakta yang bisa kita dapatkan di sini. Oke, oke. A, oke, Kak Jelekumi. Oke. Kyle Dillon. Oke. Mulai mengaji, sorry. Mulai mengajar di bulan Agustus 19. Kyle Dillon mengajar. Oke ya. Ya A ya, gampang. Oke, jawabannya A. Untuk yang lain ini enggak ya dah. Kalau dapatnya udah A, ya udah yang lain enggak. A ya. Oke, sip sip sip. Oke, lanjut. Nah, karena ini soal yang ini selesai, kita ke pindah haluan. Nah, oke ya. Per sorry, pernyataan ya nih. Pernyataan yang tepat ya nih. Oke, cek 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 data di atas. Oke. Hmm, 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 hmm. Oke, dapat pernyataan yang tepat. Cek 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 cek. Oke, D. Revisi D. D. Ingat kata-kata penjebaknya. Kata-kata rayuan maut. Nah, delta delta D. Oke. Oke, ya kita bahas teman-teman. Kita cek yang D. Oke,
Produksi karet Sumatera Selatan lebih dari 25% dari total nasional. Ya, Sumatera Selatan 27%. Ya, ya. Sumatera Selatan menghasilkan sekitar ya lebih dari 25 ya. Oke, sip, betul. Oke, ingat yang salah. Pernyataan yang salah, hati-hati. Pernyataan yang salah. Oke, ada yang dapat. Yang salah loh ya, pernyataan yang salah. Delta lagi. Hmm, oke, yang delta A. Oke. Produksi karet nasional lebih dari 3,6 juta ton. Nah, ini ya, mencapai 3,63. Berarti ini adalah yang salah ini lebih dari 3,60 berarti ya. Berarti benar ya yang A ya. Yang D produksi karet Sumatera kurang dari 25 padahal lebih dari 25% alias 27% ya. Ya, jawabannya adalah yang D juga. Oke. Yang C? Oke. Jumlah produksi Riau dan Jambi mempunyai Sumatera Selatan. Riau dan Jambi. Riau 36. Kemudian Jambi 300, sedangkan Sumatera Selatan 900. Enggak ya, 300 tambah 300 kan 600-an ya. Ini 900, jadi enggak pas ya, enggak cocok. Yang salah ya. Yang salah, pernyataan yang salah. Sorry, sorry. Ini cek-cek dulu yang salah. Pernyataan yang salah. C salah. Sumatera Selatan ini benar. Kemudian coba 12,8 ini benar. Ini benar, benar. Kemudian lebih dari ini benar. Kemudian kurang dari mampu menyaingi. Ini salah. Mampu menyaingi salah. Oh, C salah. Oh, dua jawaban nih. C dan karet Sumatera Selatan kurang 2%. Oh ya, C dan D ya teman-teman ya. Ini ada salah yang salah ketik. Thank you. Thank you, thank you. Makasih, makasih. C dan D ya. Ini ada yang kurang pas pas pembuatan soalnya. Oke, oke ya. Nah, ini yang tepat aja. Pernyataan yang tepat, teman-teman. Oke, oke, udah 9. Pernyataan. Wih. Ini hari ini 15 orang, tak dari awal sampai akhir 15 orang ya. Jadi sangat bertahan luar biasa ya teman-teman. Semoga menjadi amal ibadah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. C, C Yaman. D delta. Oke, teman-teman. Yang tepat.
Oh, ganti. Yang ini ganti E, ayo. Hati-hati ya, hati-hati sesuai data dan sesuai kondisi di Indonesia. Oke. Hmm. C dan D. Oke, kita cek ya teman-teman. Hati-hati. Yang A, selisih karet yang dihasilkan, sorry, yang dihasilkan Lampung dan Jambi kurang dari 150.000. Lampung dan Jambi. Lampung dan Jambi kurang dari 150. Jambi sekian, Lampung sekian. Salah ya. B. Kalimantan Tengah, penyebaran tertinggi kawasan Pulau Kalimantan. Kalimantan Tengah mana? 155, sedangkan Kalimantan yang lain ini salah ya, ini lebih tinggi. Yang C. Jumlah produksi Riau dan Jambi melebihi Sumatera Utara. Riau dan Jambi melebihi Sumatera Utara. Oke ya, jumlah. Nah, benar ya ini ya yang C. Produksi Sumatera Barat kalah dengan provinsi lain di Pulau Sumatera. Sumatera Barat kalah dengan Sumatera yang lain. Iya sih, tapi ingat teman-teman di sini Pulau Indonesia itu ada berapa? 38 ya, berarti kan masih ada di bawah-bawah ini. Hati-hati. Jadi ada 30, masih ada urutan 11 sampai 38. Termasuk Sumatera yang lain kayak Aceh, kemudian mana yang enggak? Aceh, Bangka Belitung, kemudian Bengkulu udah ada. Sumatera Selatan, Jambi, Riau. Nah, ini ya. Yang D salah di situ karena Sumatera itu banyak. Bengkulu melakukan penyemprotan di Indonesia tidak ya? Karena masih ada yang lain ya, nomor 11 sampai 38 yang tidak ter tergambar di sini ya. Gitu ya teman-teman, hati-hati. Jawabannya adalah yang C ya. Yang pasti sesuai data. Oke, ini udah ya. Oke, sudah mungkin itu nanti yang next bisa untuk selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Eh, itu Ya. tadi Kak, kenapa bukan E ya? Soalnya jaringan saya kurang ini. Oke, kenapa meskipun di data ini adalah Bengkulu yang paling rendah, tapi kan provinsi itu kan ada 38 Kak. Jadi yang 1 sampai 10 itu adalah 10 besar. Jadi yang terendah itu masih ada peringkat peringkat 11 sampai 38 Kak. Jadi bukan Bengkulunya Kak. Oh iya iya, I see. Makasih Kak. Sama-sama. Hati-hati ya di situ ya kalau biasanya kayak gitu jebakannya di situ. Ya, berarti kamu pakai data yang ada tapi sebenarnya nggak disertakan di soal. Ya, betul. Oke ya. Jadi emang hati-hati ya kalau misalnya itulah pemecahan masalah itu. Misalnya di sini ada 10 provinsi, ingat Indonesia itu ada 38 provinsi kecuali data di Sumatera doang. Sumatera aja ada 11 provinsi. Berarti ya cuma 11 itu, di luar itu nggak termasuk. Jadi kita harus benar-benar di sini kan tentang Indonesia. Berarti kan semua pulau, semua provinsi di Indonesia itu masuk gitu teman-teman. Jadi emang harus hati-hati ya di situ. Oke, ya. Ini Pak, Ya, maksudnya Pak Suski. masih nggak masuk yang tadi masalah surat rekomendasi itu misalkan tanggalnya misalkan awal-awal Juli itu tetap boleh dipakai misalkan tahun depan akhir Juli masih bisa ya Pak ya? Sih. Nah, itu masih Atau anu sih Kak. Kalau itu harus sesuai udah tanggalnya berarti ya? sih itu sih kayaknya enggak ada. Kalau ada kan nanti apa namanya? Kayak tim auditornya ya kan ada yang saklek ada yang enggak. Nah, takutnya kalau kena yang saklek itu kan nggak bisa disanggah.
Kalau bisa misalnya habis waktunya segera aja mencari rekomendasi karena rekomendasi itu kadang itu ada yang lama, ada yang cepat, tergantung pimpinannya, tergantung Enggak, kepala dinasnya. misal misal ini kan kita mendaftarkan ada periodenya ya. Misalkan Ya, surat rekomendasi kita itu habisnya 9 Juli ya. ya. Maksudnya kan mintanya 9 Juli ya untuk digunakan tahun depan. Nah, periodenya mendaftarkan Juni sampai Juli. Nah, Julinya itu Juli akhir gitu. Nah, misalkan kita daftarnya itu akhir Juni, itu masih bisa ya, Ginan. Nah, oke. Jadi menurut saya dan kemungkinan ya, menurut orang-orang yang auditor itu ya maksimal ya sesuai tertanggal itu, Kak. Misalnya 9 Juli terbit ya maksimal 9 Juli untuk mendaftar gitu. Berarti daftarnya Juni nggak apa-apa ya? Juni nggak apa-apa. Yang penting belum belum melebihi sesuai tanggal terbit. Oh, tahunnya beda nggak bisa. Oh, kemarin masih bisa Pak Dwi Larso itu masih bisa Kak kemarin. Waktu waktu ada yang tanya awal di waktu itu kan saya ya kalau yang ini atau ya tapi kemarin tuh dari beberapa sumber termasuk kemarin dari Pak Dwi Larso langsung ya itu masih bisa untuk yang ASN tahunnya sama yang penting dalam tanggal terbitnya sih gitu sih Iya, atau soalnya mungkin kalau ada kalau khusus ya kalau yang KSN itu kan di formnya itu ada tulisan kan surat rekomendasi. Itu ya. ada tulisan pilihannya, misalkan kalau tahun ini itu ada tulisan tahun 2023 atau tahun 2024 gitu rekomendasinya. Nggak tahu kalau reguler gimana ya. Hmm, oke. Kalau reguler kan Mas, kalau reguler kan nggak perlu rekomendasi Mas. Reguler nggak perlu. Jadi yang perlu itu adalah PPDS, targeted ASN ya, ASN, TNI, Polri, kemudian PPDS itu wajib rekomendasi ya. Kalau enggak yang aman ya reguler, reguler itu bebas. Hmm. Kalau bebas, yang penting enggak ada Kak, persyaratan. aku Ya, mau nanya lagi Kak seputar surat rekomendasi. ya silakan Kak. Terkait surat rekomendasi itu misal nih Kak, rekomendasi aku kan 31 Januari 2024 kemarin. Ya, Berarti kan berlaku 31 Januari sampai 2025 kan ya. ya. Nah, terus dibuka pendaftaran untuk tahap selanjutnya misalkan di tanggal 11 Januari, tapi seleksi administrasinya di 15 Februari. Itu berarti hitungnya berlaku rekomnya itu dari awal dibuka pendaftaran atau awal seleksi administrasinya ya, Kak? Itu Kak, mulai dihitung itu ketika Kak udah daftar submit. Misalnya kakak ada submit, tapi waktu seleksi administrasi itu sudah nggak berlaku, itu nggak masalah. Yang penting submitnya, kakak submitnya. Tapi pengen amannya sih hamil 1 bulan itu minta lagi aja. Soalnya takutnya ada yang mungkin ada yang saklek, auditor saklek ya meskipun kejadiannya sih sangat jarang sih, tapi amannya sih mungkin di Desember minta rekomendasi lagi. Itu amannya seperti itu. Karena ada kejadian yang ada sih yang katanya tuh dia itu pengen kuliah karena nggak pengen ketemu sama ya ada masalah pribadi dengan kepala-kepala gitulah ada kayak gitu sih. Tapi pengen amannya sih bisa sih hamil sebulan bisa minta dulu. Misalnya dengan alasannya gini aja karena harus diperbarui misalnya gitu nggak masalah sih. Kalau pengen amannya sih seperti itu ya harus trik-trik sih trik harus ada trik ke sini. Itu Kak Ya, Mariam ya. itu Kak Mariam yang batch satu sempat daftar gak, Kak? Boleh sharing mungkin gimana? Iya, Kak. Kemarin sempat daftar di batch satu cuma untuk di tes substantif aku belum lolos PG. Hmm. Ini Oh, TBS-nya lolos ya? Itu gimana Kak yang batch satu kemarin? Boleh sharing? Iya betul, untuk TBS-nya aku lolos, tapi untuk tingkat soalnya kayak yang tadi Kak Bangun bilang itu lebih ke medium, ke tingkat sulit juga. hmm. Makanya dari LPDP tuh kemarin karena banyak yang eh, apa ya minta buat diturunin juga PG-nya, makanya Di angka diturunin juga 120. dari 150 awalnya jadi 125. Ya,
Kan itu kan PG itu kalau nggak salah itu rata-rata yang bisa disaring itu berapa? Ada perhitungan statistiknya sih itu. Jadi misalnya, oh banyak yang tinggi-tinggi nih, ya udah PG-nya dinaikin. Tapi kok banyak yang turun banget. Misalnya kita tinggiin, nanti yang substansi cuma berapa orang. Nanti biar lebih selektif lagi diturunin gitu. Jadi sesuai sesuai dengan kondisi entah itu kayak kan ada metode ya, metode diambil berapa persennya dari total peserta, kan ada metode seperti itu ya, kan pakai itu metode statistik, mungkin yang teman-teman udah ngerti itu. Ini seperti itu, tapi ya usahakan Um, maksimal ya. izin Dimaksimalkan bertanya, ya Kak Yaman. um, Saya izin